Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gisel. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sudah dinanti-nantikan oleh kalian semua, yaitu tentang perkuliahan di Perancis. Untuk kalian yang berencana kuliah di sini, tapi belum tahu cara-caranya seperti apa untuk pendaftaran, untuk memilih kampus di sini. Kita akan membahas tentang semua informasi yang kalian perlukan agar perencanaan kuliah kalian di sini menjadi semakin mantap. Buat teman-teman yang baru datang channelku, nama aku Gisela. Aku orang Indonesia tinggal di Prancis sejak tahun 2015. Channel ini membahas tentang kehidupan di Prancis dari sudut pandang dan pengalamanku dari mulai jadi au pair, mahasiswa, kerja, menikah dengan orang sini, dan sekarang jadi ibu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Video kali ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen yang pertama akan membahas tentang perkuliahan di sini. Syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan untuk bisa kuliah di sini, bagaimana cara mendaftar kuliah di sini, dan syarat-syarat apa aja sih yang diperlukan. Segmen yang kedua akan membahas tentang kehidupan mahasiswa di sini. Bagaimana cara mencari tempat tinggal, cara membuat akun bank, bantuan-bantuan apa aja yang pemerintah kasih untuk mahasiswa, dan info-info lainnya. Yuk, tonton video ini sampai habis. Syarat kuliah di Prancis apa aja sih? Syarat kuliah di Prancis itu sebenarnya tergantung dari kampus yang ingin dituju. Misalnya, sekolah kuliner tidak punya syarat yang sama dengan sekolah arsitektural. Jadi sebenarnya kembali lagi di kampus yang ingin kita tuju. Lebih baik untuk konsul situs web kampus yang ingin dituju untuk tahu syarat-syaratnya lebih lengkap. Tapi secara umum, syarat untuk kuliah di sini itu kalau ingin kuliah S1 ya, maka harus punya ijazah SMA. Kalau ingin kuliah S2 harus punya ijazah S1. Ingin kuliah S3 pun juga harus punya ijazah S2. Dari segi bahasa, syarat untuk bisa kuliah di universitas negeri di sini, itu juga sebenarnya tergantung dari program yang ingin kita tuju. Kalau programnya berbahasa Prancis, maka level yang diminta untuk bahasa Prancis yaitu level B2. Sedangkan kalau program kuliahnya berbahasa Inggris, mungkin level bahasa Prancis yang diminta akan lebih rendah, tetapi level bahasa Inggris yang diminta harus lebih tinggi. Nah, itu sebabnya kembali lagi, seperti yang aku bilang tadi, yaitu untuk konsultasi di website kampusnya masing-masing untuk tahu persyaratan secara detailnya. Apakah ada syarat umur untuk kuliah di sini? Sejauh yang aku tahu, tidak ada batasan umur untuk kuliah di Prancis. Kita bisa mendaftar di umur berapapun. Selama kita merasa mampu untuk kuliah kembali. Apakah kalau kita pernah ada gap year, itu bisa kuliah di Prancis? Jawabannya bisa. Seperti yang aku bilang tadi, selama kita merasa mampu untuk kuliah kembali, itu fine-fine aja, kita bisa untuk kuliah di Prancis. Mungkin nanti harus pintar-pintar bikin surat motivasi agar diterima oleh kampus yang ingin dituju. Aku pribadi punya banyak teman orang Indonesia ataupun orang Prancis yang punya gap year, yang kembali lagi kuliah, padahal mereka udah pernah kerja sebelumnya atau udah pernah menganggur sebelumnya. Jadi tidak ada batasan usia ataupun tidak ada batasan gap year atau enggak. Oh ya, apakah kita boleh pindah jurusan? Misalnya kalau kita SMA itu jurusannya IPA, tapi kita ingin kuliah yang jurusannya IPS, apakah bisa? Atau kalau misalnya kita dulu kuliah S1-nya jurusan teknik, kemudian mau S2 jurusan sosial, apakah bisa? Menurutku bisa, cuman akan sulit kalau jurusan yang ingin dituju benar-benar bertolak belakang dengan jurusan kita sebelumnya. Tapi semua keputusan kembali lagi ke universitas yang akan menilai surat motivasi kita. Jadi harus pintar-pintar menjelaskan di surat motivasi itu kenapa kita pindah jurusan. Sebagai contoh, dulu aku SMA jurusan IPS, kemudian aku pernah kuliah 1 tahun di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Kemudian aku memutuskan untuk berhenti kuliah dan pergi ke Prancis. Nah, saat aku melamar di Prancis, aku melamar di jurusan Sciences de l'Éducation. Aku mendaftar di 2 universitas, di Créteil dan Picardie. Di Créteil aku nggak diterima, sedangkan aku diterimanya di Université de Picardie. Padahal menurutku waktu itu jurusan pendidikan bahasa Inggris ada kaitannya dengan Sciences de l'Éducation. Tapi ternyata aku nggak diterima di Créteil, diterimanya di Picardie, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Yang kalau misalnya kita ditolak di satu universitas, tapi bisa aja diterima di universitas yang lainnya.
Pertanyaan selanjutnya, biaya kuliah di Prancis berapa ya? Berdasarkan info resmi dari pemerintah di Prancis, biaya kuliah untuk S1 yaitu sebesar 2.770 euro per tahun. Untuk S2 sebesar 3.770 euro per tahun. Dan untuk S3 sebesar 380 euro per tahunnya. Ditambah dengan biaya CVLC yaitu Contribution Vie Étudiante et Campus sebesar 90 euro per tahun. Semua informasi dan situs-situs untuk kuliah di sini akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Ada nggak sih beasiswa untuk kuliah di sini? Tentunya ada. Seperti misalnya beasiswa LPDP, beasiswa France Excellence, ataupun beasiswa Emile Bounty untuk para calon mahasiswa Sciences Po. Biasanya untuk meraih beasiswa ini ada batasan umur. Untuk tahu persyaratan-persyaratan beasiswa, kalian bisa lihat di situs mereka. Infonya akan aku tulis juga di deskripsi video ini. Next question. Berapa biaya hidup di Prancis? Biaya hidup di Prancis tergantung kota di mana kita tinggal. Yang paling mahal tentunya ada di kota Paris dan Île-de-France sekitar. Tapi kalau dari pengalaman pribadiku dulu saat aku kuliah di Paris dan tinggal di sekitaran kota Paris, 750 euro, 800 euro itu bisa untuk bertahan hidup di sini. Asal gaya hidup juga tidak boros dan tahu cara-cara berhemat lainnya. Untuk tahu berapa biaya hidup di sini dan tips-tips berhemat, kalian bisa cek di videoku yang sebelumnya. Sini. Untuk mendaftar di kampus Prancis, kita bisa cek di situs kampus yang ingin kita tuju masing-masing. Dan harus juga search dari jauh-jauh hari, karena biasanya pendaftaran dibuka di bulan Oktober tahun ajaran sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita ingin kuliah tahun 2025, maka pendaftarannya akan dibuka di bulan Oktober 2024. Harus membuat namanya Demande d'admission préalable, DAP. Kita juga bisa kontak kampus France, akan mendampingi kita untuk tahu prosedur pendaftaran kuliah di sini. Pendaftaran dilakukan di portal yang namanya EEF, alias Études en France, di mana kita bisa mendaftar sampai 7 pilihan jurusan. Untuk pendaftaran, berkas-berkas yang diminta yaitu pas foto 3x4, KTP, kartu identitas, kemudian surat motivasi yang penting banget, dimana kita mengekspresikan keinginan kita untuk bisa masuk ke kampus yang ingin kita tuju ini. Kemudian yang akan diminta yaitu juga surat keterangan bahasa Prancis, DELF 2 ini. Dan tentunya juga ijazah pendidikan terakhir. Untuk kalian yang masih SMA kelas 12, akan diminta transkrip nilai-nilai selama masa SMA. Setelah dokumen-dokumen yang diminta sudah lengkap dan dikirimkan, maka kita akan menunggu surat keputusan dari universitas yang dituju. Setelah kita resmi diterima kuliah di Prancis, kira-kira apa aja sih harus dipersiapkan? Yang pertama, cari tempat tinggal. Biasanya di universitas negeri di sini ada yang namanya KRUS atau asrama mahasiswa. Kita bisa kontak KRUS ini untuk cari tahu apakah ada kamar yang kosong atau tidak. Bisa juga kontak dengan perkumpulan pelajar Indonesia di kota di mana kamu berada untuk saling kenal dan untuk cari tahu juga apakah ada kos-kosan yang kosong. Kita juga bisa tanya apakah ada mahasiswa lain yang bisa join untuk ngontrak apartemen bareng-bareng. Persiapan yang kedua, translate semua dokumen-dokumen penting seperti misalnya ijazah SMA atau ijazah pendidikan sebelumnya, buku kesehatan, ataupun juga akte kelahiran. Oh ya, untuk akte kelahiran ini pertama-tama harus dilegalisir dulu oleh Kemenhumham. Setelah dapat legalisir ini, baru kita terjemahkan. Persiapan yang ketiga, tentunya bikin visa. Untuk bikin visa pelajar ini, hubungin TLS kontak, lihat di situs mereka tentang persyaratan, dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk membuat visa pelajar ini. Saranku bikin visa maksimal 2 bulan sebelum keberangkatan. Karena kadang kita nggak tahu kan, kalau misalnya peminatnya lagi banyak atau enggak. Jadi untuk jaga-jaga, lebih baik bikin visa 2 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian keempat, datang ke seminar persiapan pemberangkatan yang diselenggarakan oleh Kampus France, IFI, untuk tahu info-info apa aja yang harus dilakukan saat kita udah sampai di Prancis nantinya. Persiapan yang kelima, persiapkan barang-barang, bawa bumbu-bumbu Indonesia, karena di Prancis susah untuk dapetinnya, terutama kalau kalian akan tinggal di kota kecil, seperti misalnya bumbu nasi goreng, soto ayam, opor, dan sebagainya, bumbu-bumbu basah.
kalau Indomie itu cukup banyak toko-toko di Prancis yang jual Indomie. Nah, setelah dokumen-dokumen sudah beres dan bisa diterima, maka chapter terbaru hidup kita pun bisa dimulai. Bienvenue en France. Oke, segmen pertama video ini sudah berakhir. Di video selanjutnya kita akan membahas segmen yang kedua, yaitu tentang kehidupan mahasiswa di Prancis. Lanjut di segmen kedua ya.